Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi Pitagoras. Nah, nanti kalian catat di buku catatan matematikanya. Jangan lupa ditulis di judulnya, tanggal berapa dan pertemuan pertama. Oke. Kita yang pertama ke pengertian teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras digunakan untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Siapa yang masih ingat berapa besar sudut pada segitiga siku-siku? Ya, besarnya adalah 90 derajat. Nah, pada siku-siku ini ditandai dengan ini ya. Siku-siku ini besarnya 90 derajat. Oke, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau kita misalkan mencari panjang C ini, kita menggunakan rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, diperhatikan di sini dari 3 mencari sisi ini, di sini yang menggunakan tanda tambah ini hanya jika mencari C. Nah, C ini sisi di depan sudut siku-siku. Jadi dia sisi yang terpanjang dibanding dengan sisi A dan sisi B. Sisi C adalah terpanjang. Cirinya dia ada di hadapan sudut siku-sikunya. Nah, itu yang membedakannya. Jadi untuk lebih mudah dihafalnya, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan mencari A? Mencari A sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat diambil B. Begitu juga sebaliknya jika mencari B. Jika mencari sisi B, B kuadrat sama dengan C kuadrat diambil A. Nah, jadi ini mencari A dan mencari B hampir sama ya rumusnya. Tinggal dirubah. Yang membedakan hanya jika mencari C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, di sini kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada segitiga siku-siku. Panjang sisinya 8 dan 6. Nah, ini harus dicari nih satu. X. Kita jawab kalau misalkan melihat ke gambar yang atas, ini segitiganya sama ya. Dia siku-siku di sini. Nah, berarti X ini kita ibaratkan C. Jadi menggunakan rumus yang ini. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64. 6 kali 6, 36. X kuadrat sama dengan, ini dijumlahkan jadi 100. Karena di sini masih kuadrat, harusnya kan mencari X. Jadi X sama dengan, di sini hilang kuadratnya, di sini ada tanda akar. Nah, X sama dengan akar dari 100 adalah 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini ada perbedaan nih segitiganya. Coba di mana sudut siku-sikunya? Nah, di sini ya. Berarti 5 itu sebagai C, 3 dan Y sebagai A dan B, atau boleh dibalik. A dan B boleh dibalik ya. Jadi di sini Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat diambil 3 kuadrat, karena 5 ini adalah sisi yang terpanjang, dia ada di hadapan sudut siku-siku. Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat diambil 3 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5 kali 5 25, 3 kali 3 9. Y kuadrat sama dengan ini dikurangi hasilnya 16. Y sama dengan 4. Kenapa? Karena akar dari 16 ini adalah 4 ya.
Oke, contoh soal yang ketiga. Di sini ABC, ada segitiga ABC yang dicari panjang dari AB. Berarti di sini sudut siku-sikunya adalah di sini. Oke. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat diambil AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC panjangnya berapa? 9. AC panjangnya berapa? 7. Nah, AB kuadrat sama dengan 9 kali 9 81, 7 kali 7 49. AB kuadrat sama dengan 32. AB sama dengan akar 32. Nah, akar 32 ini tidak ada yang pas. Jadi, berapa kali berapa? Kita cari dulu nih. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, di sini ada 4 kali 4 kan sama dengan 16. 16 bisa dikali 2. 16 kali 2, 16-nya dikeluarkan. 16 itu 4 kali 4. Jadi 4 akar 2. Nah, sekarang tugasnya kerjakan latihan soal pada LKS halaman 7 nomor 1, 2, dan 8 yang bagian A dan 1 dan 2 di bagian B. Kerjakan di buku tulis. Pisahkan dengan catatan. Maksudnya kalau tadi catatan di bagian sini, nah pas latihan soal tulis baru di lembar yang baru. Di sininya tulis latihan soal pertemuan pertama. Oke. Segitu aja dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh chat di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.